Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Halo. Halo Pak Karol. Jumpa lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Jadi hari ini kita berjumpa dengan seorang bintang tamu, tampan, rupawan, belia, ranum. Ya, kita hari ini akan bincang-bincang bersama dengan Pak Markus. Tepuk tangan, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Nah, oke. Hari ini kita akan bincang-bincang bersama dengan Pak Markus. Betul sekali Pak. Ya Pak ya. Sebelum melanjutkan, coba Pak perkenalan dulu Pak. Nama lengkap siapa gitu. Nama lengkap banget ini Pak. Boleh. Iya, nama lengkap M Sofiadi. Panggilannya Markus. Ya. Sementara ini masih single Pak. Masih single ya? Masih single. Single fighter Pak. Ya. Oh, sebelum ini Pak, saya ada pantun Pak. Oh iya. Saya tuh baru mau tanya ya pantunnya mana, terus ya silakan. Sudah menyiapkan pantun nih Pak. Ya. Ini buat Pak Karol dan Pak Thomas. Langsung double. Beli roti bakar sambil koprols pakai es Pak. Ulangi lagi Pak. Ya, ulangi. Oke. Beli roti bakar sambil koprols. Apa kabar Pak Karol dan Pak Thomas? Jadi ada S-nya bagian belakangnya Pak. Tangan dulu. Oke. Baik. Terima kasih ya Pak Markus ya. Sama-sama Pak. Pantun yang sangat berfaedah ya. Sedikit setengah matang itu. Iya, menggembirakan lah pokoknya. Oke, Pak. Tadi siapa? M Markus ya? Siapa? M Sofyan ya? M Sofiadi. M Sofiadi. Iya. Panggilannya Markus. Iya, betul Pak. Ini masih sekolah? Masih kuliah semester 9 menuju 10. 9 menuju 10. Lama juga ya? Iya betul Pak. Iya. Biasa cowok ada perjuangannya agak gitu ya? Pak. Iya. Kuliah di jurusan UNY, Fakultas Olahraga. Program studinya PGSD Penjas. Oh ada ya kayak itu ya? PGSD Penjas. Khusus emang beda ya? Beda. Ada PJKR, IKOR, terus PJKR itu apa? PJKR itu bagian untuk kayak guru SMP, SMA. Jasmani dan rekreasi. Terus IKOR itu bagian ilmu kesehatan olahraga. Terus ada yang ada pijit. Benar. Itu Pak. Kalau buka yang bagian masas untuk olahraga, itu pastinya bagian IKOR itu. Bagian IKOR ya. IKOR. Terus ada PKO. Apa itu? PKO Muhammadiyah? Bukan. Itu PKO. Lebih ke pelatihan. Jadi atlet-atlet itu banyaknya di PKO kebanyakan. Oh gitu. Tapi tidak memungkinkan di prodi yang lain. Oh gitu ya. Berarti kalau di keolahragaan ini kalau PGSD gitu, kalau olahraga PGSD itu membahasnya apa sih? Kalau PGSD itu sebenarnya ada yang umum juga Pak. Lebih ngomongin tentang bagaimana cara pembelajaran ke anak, terus RPP, kemudian kinesiologi juga, bagian struktur tulang juga banyak banget Pak. Terus sama renang itu hal yang paling utama kayaknya untuk di Fakultas Olahraga itu. Oh gitu. Benar. Karena masa guru olahraga nggak bisa berenang kan meragukan ya Pak. Oke. Terbang enggak ya? Terbang enggak ada ya? Loncat dari 7 meter mungkin ya Pak. Oh gitu ya. Ada beneran? Ada, tapi ada. Itu di tahun-tahun yang sebelumnya. Dulu ya. Oh gitu. Jadi tes untuk masuknya ada yang harus loncat 7 meter kayak gitu. Oke. Menarik ya. Nah, bisa sampai di Mangunan gimana ceritanya? Yang pertama Pak, saya alumni SD Mangunan juga. Oh, alumni SD Mangunan, tuh tahan dulu. Betul. Alumni. Terus? Dan ada beberapa guru yang sampai saat ini tuh salah satunya, salah duanya, salah tiganya masih jadi guru.
dulu juga guru saya. Bu Patmi itu guru kelas 5 Buat mie. dulu. Terus Pak Wandi itu guru kelas 6 saya dulu. Pak Wah, ini the legend of Pak W. Pak W. Iya bener Pak W. Terus kalau Bu Tika sekarang ini kan kepala sekolah. Kalau dulu guru bahasa Inggris. Oh iya. Dan Pak Mul, Pak Pak Mul itu ya saya tahu karena Pak Mul dulu guru kelas 1 apa kelas 2 gitu, Pak. Bu Sisil. Masih banyak lagi, Pak. Itu ya. Terus saya lanjut ya, Pak. Ya lanjut. Saya ada semut ini, Pak. Ada semut ya. Aduh, jangan sampai mati loh. Enggak, Oh, masih aman, hidup. Pak. Aman. Saya alumni SD Mangunan. Kemudian SMP, SMA, kuliah. Terus saya lihat ada platform yang dibagikan dari alumni Mangunan juga. Di-share ke saya. Terus Platform apa poster? Poster. Poster ya. bedanya dikit ya, Pak? Kan platform kan tempat ruang. Oh iya, gitu kan. poster. Nah, kemudian saya lihat terus kok hampir 1 bulan kok belum dapat guru olahraga gitu. Sedangkan saya mau daftar tapi belum selesai nih kuliahnya, Pak. Ya akhirnya saya coba bilang ke teman saya namanya Anis, "Nis, coba bantu ngomong sama Bu Tika. Kira-kira kalau masih kuliah bisa nggak buat daftar coba belajar jadi Anis guru." tuh alumni juga. Alumni. Terus akhirnya ya dibantu chat, terus kemudian saya mencoba untuk memberanikan diri untuk chat Bu Tika. Bu Tika, saya mau coba. Sebelumnya tanya dulu, kok belum ada, Bu Tika udah ada yang daftar atau belum ya, Bu? Gitu. Karena kan kalau misalkan udah ada yang daftar ya otomatis lebih baik yang sudah S1 gitu. Tapi pada akhirnya Bu Tika bilang semut Itu masih di. Nah. apa ya, distract. Mungkin kamu terlalu manis mungkin. Waduh. Ini buktinya aku enggak. Oh iya, setengah manis. Nah, akhirnya coba chat Bu Tika nih, Pak. Ada kejadian sedikit lucu, Pak. Karena kan Bu Tika taunya saya sudah selesai. Jadi, oh nggak apa-apa Pak Markus. Pokoknya Bu Tika bilang oke, tapi langsung saya bilang, Bu Tika ini saya masih semester ini. Semester akhir, cuman saya baru aja selesai praktik kependidikan. Jadi habis ngajar di SD kayak PKL gitu, Pak. Akhirnya ya nggak apa-apa Pak Markus, coba boleh beberapa bulan dulu coba. Akhirnya saya buat CV, sertifikat segala macam dikumpulkan, ketemu Bu Tika, ngobrol penyesuaian jadwal kuliah dan jadwal ngajar kira-kira bisa hari apa aja, jam berapa, dan langsung tanda tangan kontrak, Pak. Bukan berarti segampang itu ya, Pak, tapi ada prosesnya. Ada wawancara dan lain sebagainya. Ada wawancaranya juga. Ya. Dan ya Bu Tika juga mencermati gimana kira-kira Pak Markus ini bisa nggak menyesuaikan dengan Mangunan yang keren ini, terus dengan anak-anaknya gimana bisa menyesuaikan atau enggak, kan Bu Tika juga memikirkan itu. Akhirnya Bu Tika bilang oke, nggak apa-apa, Pak Markus siapin ini semua, besok ikut ini Pak, yang apa namanya Pak? Apa? Yang kita 3 hari di Magelang, Loka Karya. Iya betul. Nah di Loka Karya itu saya sangat lebih terbuka lagi. Oh ternyata di dalam SD Mangunan itu ada konsep yang seperti ini. Dan harus menyatukan visi seperti itu. Dan itu saya berkesan dan mendapatkan teman-teman baru. Ada satu yang berkesan, cewek Pak. Spesial ini. Sedikit spesial. Oh, iya. Pandangan saya itu lebih ke kok lebih ini ya, lebih bukan seger sih Pak, tapi membahagiakan. Aura-auranya itu baik. Tapi terus? Saya tidak mau menyebutkan nama di sini. Oke. Ya, kemudian dari Loka Karya, terus sebelumnya itu kan udah mengajar di sini, Pak. 1-2 hari terus Loka Karya. Dan pengalaman pertama ini saya langsung ngomong. Iya, langsung aja kalau boleh. Kirain mau ditanya dulu. Habis Loka Karya terus ngajar gimana? Ya, mengajar pertama kali, ketemu anak-anak antusiasnya sangat
langsung gimana ya, antusias anak-anak itu, wah gurunya bla 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 bla. Nanti ada di cuplikan. Enggak bercanda Pak. Nanti dibuatin konten lagi, minta dibuatin konten lagi. Terus ya maksudnya antusias anak-anak itu suka, seneng. Dan dulu itu saya sedikit putih Pak. Jadi anak-anak tuh pikirnya bukan kepedean ya Pak, tapi emang dibilangnya ya keren lah istilahnya Pak. Oh iya. Keren. Sampai sekarang masih keren, masa nggak keren sih? Tapi makin kesini setiap hari ke lapangan itu juga berpengaruh ke kulit ternyata Pak. Oh gitu ya. Ya gitu. Tapi kan makin kesini kerja di bangunan makin gak keren. Aku makin gak keren berarti kan? Bukan Pak, tetap keren Pak. Karena Tetap lama keren. di sini. Tetap keren. Terus. Ya suka dengan antusias anak-anak, jadi makin menambah semangat saya dalam mengajar. Terus salah satu yang saya di sini dapatkan itu cara mengajar Mangunan itu yang istimewa daripada yang lain tuh satu Pak. Apa? Memahami anak itu sedetail mungkin, baik dari segini itu diperhatikan secara menyeluruh Pak. Jadi nggak cuman anak ini, iya emang itu anaknya kayak gitu, emang susah dibilang, bukan kayak gitu. Tapi anak yang ini itu tuh karena kayak gini Pak Markus. Dari situ saya kok bisa tahu sedalam ini ya. Berarti saya juga harus bisa nih memahami anak seperti apa. Kenapa kok dia bisa seperti itu? Saya juga harus bisa memahami. Dari situ saya mendapatkan poin plus dari Mangunan itu, dan jadi kebawa ke tempat lain memahami seseorang itu ternyata harus memang sedetail itu Pak. Gitu ya, apalagi anak ya. Benar Pak. Gitu. Terus kalau ngomong tentang olahraga misalnya di sekolah, berapa menit nih? Masih kan ya? Masih. Kalau ngomong olahraga di sekolah gitu, sekolah dasar. Iya Pak. Tentunya kalau di bangunan tuh secara fasilitas, misalnya aula kan banyak nih sekolah-sekolah sekarang modern itu sangat hype dengan bagaimana tersedia aula olahraga dan kelengkapan-kelengkapannya gitu. Nah kalau dari Pak Markus sendiri, menurut Pak Markus gimana sih? Maksudnya ketika di bangunan yang tersedia adalah lingkungan sekitar gitu ya, bahwa ya boleh dibilang kalau untuk olahraga itu tidak seperti pada umumnya ya, bukan ngomong standar tetapi tidak pada umumnya gitu. Unik gitu. Itu gimana menurut Pak Markus? Yang pertama saya nggak kaget Pak, karena kan saya alumni Pak, alumni SD. Iya. Jadi dulu itu emang kita main bola itu anak-anak se-excited itu main bola di depan kelas, ada halaman yang nggak terlalu besar, itu anak-anak udah seneng seperti itu Pak. Meskipun tidak ekspektasi anak-anak itu harus ada di dalam gor atau ada lapangannya tersendiri, tapi dengan anak-anak bisa main bola aja udah seneng sebenarnya. Sebenarnya anak-anak itu dulu saya itu nggak mikir yang sejauh itu maksudnya nggak mikir harus lapangannya seperti ini. Yang penting bisa main bareng sama teman-teman yang lain udah enak sih Pak. Tapi kalau setelah saya mengajar, terus lapangan kalau yang di bangunan baru ini kan harus berjalan beberapa meter ke lapangan voli. Fasilitas saya punya warga lah ya. Iya. Justru di situ bisa berbincang dengan anak-anak itu dalam perjalanan, bisa memahami satu, bisa ngobrol dalam perjalanan itu, malah dapat momen yang lebih berharga sebenarnya Pak. Ada di sana ya. Berarti kalau hal yang penting menurut Pak Markus sendiri setelah mengajar dan mengalami proses belajar, sebenarnya kalau olahraga untuk anak-anak usia dini itu yang penting apa sih? Kalau di Mangunan ya, kan saya diberikan buku dengan Butika, dan di buku itu didasari bahwa kalau Mangunan intinya yang penting itu ini ya Sekolah Merdeka ya? Iya, Sekolah Merdeka. Terus? Yang penting itu intinya anak itu bahagia. Kemudian yang kedua bugar. Cuman dua itu sebenarnya konsepnya. Yang penting anak bahagia, bugar. Nah,
setelah kalau misalkan 2 ini sudah berjalan, saya sebenarnya juga pengen nih kira-kira selain 2 ini kira-kira apa ya yang bisa saya tanamkan ke anak-anak tanpa menghilangkan 2 konsep ini. Anak-anak bisa paham tentang oh ternyata permainan voli itu seperti ini. Jadi saya harus memberikan kesan tersendiri yang bisa melekat di dalam pikiran anak-anak bahwa yang mereka lakukan itu ada maknanya tentang cara voli atau kasti dengan pengetahuan lah ya. Iya, benar. Values-nya yang penting adalah kebugaran dan kebahagiaan anak itu sendiri. Karena kalau bahagia sudah langsung selaras dengan gerakan mereka. Dan kesehatan benar. Maka kita harus bahagia dan bugar supaya sehat. Benar, Pak. Ya? Gitu. Bahagia kunci. Bahagia adalah kunci. Oke, tapi jangan lupa makan. Aduh. Ya, ngomongin makan nih, Pak. Saya langsung punya sesuatu buat Pak Karol nih, Pak. Iya. Saya ini tangannya kosong, Pak. Iya. Tapi saya udah menyiapkan buat Pak Karol. Ya, spesial. Iya, Pak. Ini dari Korea, Pak. Saya langsung masuk, Pak. Iya. Kayaknya baru saya yang menyiapkan sesuatu. Iya. Kau keren, kelihatan alumni. Oke. Iya. Ini, Pak. Wah. Ini sebenarnya nggak ada mereknya di ini, Pak Thomas. Nggak ada mereknya di Indonesia. Iya. Ini jamu. Kayak apa ya? Wedang jahe atau herbal gitu. Ini dari Korea, Pak. Jadi ibu gembala saya itu orang Korea, Pak. Kemarin dari Korea. Terus membagikan sesuatu. Terus otomatis saya berpikir, kira-kira dari apa yang saya peroleh, saya bisa membagikan juga nggak ya? Wah, keren. Terus. Tapi saya langsung kepikiran, oh ini bisa nih buat Pak Karol atau waktu ketika diundang kayak gini. Oh iya. Ada momen-momen tertentu. Iya. Saya bisa ya. Ini, Pak, ini saya lupa namanya. Pokoknya berbau jahe. Tapi ini sedikit nyegrak, Pak. Jadi harus hati-hati. Nyegrak itu apa? Bahasa Indonesia nyegrak. Nyegrak apa, Pak? Maksreng gitu ya. Ya gitulah pokoknya. Ya. Ini saya serahkan untuk Pak Karol. Oh, ya. Silakan, Pak. Boleh dicoba, Pak. Oke. Itu pakai air ya? Pakai air hangat. Jangan terlalu banyak juga. Oke. Terima kasih. Bagus ya. Untuk kesehatan juga itu, Pak. Thank you. Makasih ya Pak Markus ya. Sama-sama, Pak Karol. Istimewa emang. Kartu itu buat apa? Aduh, kartu ini sebenarnya spesial buat anak-anak juga, Pak. Jadi pertama kali minggu-minggu pertama saya ngajar itu untuk memancing inisiatif, memancing kegembiraan anak-anak itu menggunakan sulap, Pak. Kayak gitu. Mau saya sulapin, Pak? Ya, buat penutup ya. Buat penutup kita sulap. Kita lihat enggak dibikin sampai apa? Part 2. Oh, enggak bercanda, Pak. Gampang. Okay. Kita nikmati sulap dari Pak Markus ya. Sambil menutup podcast. Oke, Pak. Pak Aman. Tak pegangin. Jadi agak ribet sih ya, Pak. Maaf ya, Pak. Giveaway udah, terus kartu. Bukan giveaway. Maksudnya itu, Pak. Jamu asli dari Korea. Nah, sebenarnya konsep pertama yang saya berikan ke anak-anak, Pak, itu simple dan sangat mudah dipelajari. Ya, gimana? Pak Karol nanti ambil satu dan saya akan mempersilahkan Pak Karol untuk mengasut, mengacak kartunya. Saya acak dulu ya, Pak ya. Kita persingkat aja, Pak, karena waktunya sangat. Saya nggak lihat ya, Pak ya. Oke, boleh ditaruh di tengah, boleh, Pak? Tunggu kita. Oh iya. Oke. Sudah, Pak. Saya nggak tahu ya berarti ya. Ini Pak Karol, monggo silakan. Saya pegang. Boleh dikasut dulu. Jangan terlalu banyak, Pak. 3-4 kali aja. Oke, cukup, Pak. Saya langsung tahu kartunya ini, Pak. Oke, siap. Mana? Sebentar, saya cari dulu. Tanpa pakai lama. Kita langsung cari. Saya langsung dapat kartunya, Pak. Bener ini kartunya, Pak? Bener enggak? Tunjukin. Bener enggak? Bener ya? Bener ya? Tepuk tangan dulu. Pak Markus. Itu
Simple tapi Wah. menyegarkan anak-anak sebenarnya, Sip. membuat Semangat bahagia. aku semangat. Dulu aku masuk kelas pertama kan juga sulap. Tapi dulu Pak Karol ngajar juga ya Pak? Ya ngajar dong. Aku Kelas- ngajar dulu. Kelas berapa Pak? Macam-macam kelas 3, kelas 5 dan kelas-kelas selanjutnya. Oh, saya dengar-dengar dari guru SMP kemarin. Oh udah mau habis ya Pak? Ya apa? Udah nggak? Apa? Dengar apa? Dengar kan kemarin pas jaga piket, terus ngobrol sama ibu siapa saya lupa, guru kelas 9 itu. Dulu saya Burutno. Bu Retno. Itu dulu Pak Karol juga itu loh Pak, ngajar juga jadi guru, terus kemudian kan ke lab gitu. Oh ngajar guru kelas berapa? Ya itu kelas 3, kelas 5. Ternyata kan? Pak Karol juga dulu sudah mengalami terlebih dahulu ternyata. Iya. Kacau nih, kacau. Aduh. Oke lah, thank you ya. Oke, siap Pak. Thank you Pak Markus. Perbincangan yang seru pada siang hari ini. Pak Markus, guru sekolah eksperimental Mangunan gitu ya. Oke, jangan lupa kita akan ketemu lagi di paman-paman yang lain. Tetap semangat dan paman, semua orang adalah guru, ya kan? Tepuk tangan. Keren. Oke, thank you. Terima kasih banyak Pak.